Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG ya, dan untuk IHSG hari ini naik cukup tinggi 1,75% ke level 6.980, dan untuk IHSG hari ini tadi sempat turun dikit ya, mau nyentuh area support cuman ya ditarik naik dan berhasil breakout lagi di atas resistennya 6.944 ya, berhasil breakout di atas resisten lagi untuk hari ini. Dan untuk candlenya ini cukup bagus ya, candle bullish ya, dan mudah-mudahan ini konfirmasi bullish ya. Kalau secara teknikal sih untuk udah terkonfirmasi kalau IHSG mau naik lagi ya, trennya mudah-mudahan mulai bullish. Kalau kita cek transaksi hari ini di IHSG hari ini tanggal 20 Oktober, secara keseluruhan asingnya masuk cukup banyak hari ini di IHSG ya. Di Bank BCA asingnya masuk 297 M, di Bank Mandiri asingnya masuk 128 M, di Adaro masuk 121, di Pegas masuk 121, di IDMG 115 M ya. Ini 5 emiten yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini. Kemudian yang paling banyak dilepas asing untuk hari ini ada AMRT, Kalbe Pharma, Astra, BJBR, ACES ya, ini untuk nominalnya bisa dilihat sendiri, dan secara keseluruhan untuk asingnya NetBuy hari ini di IHSG. Dan mudah-mudahan ini kabar baik ya menjelang window dressing, asingnya udah mulai masuk lagi di big cap saham-saham big cap ya. Kemudian untuk besok gimana? Karena hari ini candlenya juga cukup bagus dan asingnya masuk cukup banyak di IHSG. Kemungkinan sih untuk besok IHSG masih bisa naik lagi ya untuk trennya. Perhatikan saya level 6.944. Semoga nggak jebol di bawah itu ya. Semoga untuk IHSG bisa mempertahankan posisinya di atas itu ya. Untuk target kenaikannya untuk IHSG kalau bisa bertahan di atas 6.944, level selanjutnya ada di 7.046. Oke, itu untuk IHSG. Kemungkinan sih untuk besok ya harusnya masih hijau. Asingnya masuk cukup banyak hari ini di IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya untuk saham yang pertama kita akan cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini naik lumayan 6% ya. Naik cukup tinggi hari ini. Secara technical resistennya masih di sini di 186. Jadi kalau misalnya besok masih hijau dan mau taking profit bisa perhatikan level ini. Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini di saham Bumi, hari ini di saham Bumi tanggal 20 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh MG ya, dan MG goreng lagi saham Bumi. Valuasi transaksinya 264,5 M dan NetBuy 75,4 M ya. NetBuy lumayan. Selain MC ada CP, BK, AK yang masuk di saham Bumi, dan yang lepas barang ada IF, SQ, YP, DX ya. Jadi untuk saham Bumi hari ini yang jadi market maker utamanya MC dan YP. M-nya NetBuy 75,4 M, average-nya di 177, berarti floating profit dikit untuk hari ini, cuman 1 poin aja floating profitnya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kemungkinan sih untuk besok akan dinaikin dulu untuk Bumi ya, mengingat ini MG-nya floating profitnya belum terlalu banyak ya, cuman 177 average-nya, dan harga saat ini close di 178. Oke, jadi kemudian untuk besok kalau naik ya perhatikan saya level ini 186 kalau ada yang mau taking profit ya, yang udah floating profit, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk supportnya masih di sini, masih di 156, 157 ya untuk support Bumi. Resistennya ada di 187, dan perlu kita ingat juga ya untuk si MG itu di saham Bumi untuk beberapa hari terakhir cenderung lebih ke distribusi ya, walaupun kadang-kadang dia naikin harga, tapi habis itu biasanya habis dinaikin taking profit dan harganya konsolidasi. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk kemungkinan untuk besok akan dibuka hijau dulu, mungkin si MG itu mancing-mancing
broker pemain-pemain lain untuk masuk di saham bumi ya. Kalau dilihat sih untuk hari ini valuasi MC enggak sebanyak yang biasanya, cuma 264, biasanya itu setengah triliun lebih, 500 M ke atas ya. Karena hari ini cuma 264, itu kemungkinan si MC itu tadi nunggu broker-broker lain masuk, pemain besar masuk, cuman enggak masuk ya, enggak sesuai harapan. Jadi untuk si MC hari ini enggak terlalu liquid sebenarnya di saham bumi ya. Jadi kemudian untuk besok sih masih bisa digoreng lagi oleh MC supaya saham bumi menarik pemain lain buat masuk. Oke, itu untuk saham bumi. Kemungkinan besok akan dibuka hijau dulu. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya. Tentu PTBA hari ini naik cukup tinggi setelah kemarin mau naik nanggung ya. Hari ini naik cuma 2,6% ya, jadi ini belum nutup gap ya. Jadi untuk PTBA hari ini belum nutup gap, tadi langsung open gap atas ya, tadi open di harga 3.750, ditarik naik. Level tertingginya untuk hari ini 3.890, habis itu di bawah turun plus di 3.830. Dan ini ada perlawanan untuk PTBA turun ya. Kira-kira apakah ada yang akumulasi? Kalau kita cek transaksi PTBA untuk hari ini, tak kirain mau turun dulu untuk PTBA. Ternyata hari ini diakumulasi oleh ZP ya, cukup banyak. ZP masuk 179,2 M. Dan ZP-nya itu ZP asing ya, jadi ZP asing masuk 175. Tapi aslinya juga banyak juga ini yang keluar ya. AKCCBK, RX ya keluar. Cukup banyak loh ini, AK 63M, CC 55, BK 33,8 M ya. Jadi untuk asingnya yang akumulasi ZP asing, cuman asingnya juga banyak juga yang keluar ya di PTBA. Secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP ya, dan yang keluar juga lumayan banyak ini sebenarnya ya. Yang jadi market maker hari ini di saham PTBA ZP. ZP average di 3.842. Floating loss ya, 3.842. Jadi untuk ZP-nya floating loss. Kalau kita cek dari tanggal 17 kemarin di PTBA yang pegang barang paling banyak si ZP, average-nya di 3.835. Kalau dari tanggal 17 juga floating loss, cuman nggak terlalu banyak untuk ZP-nya. Dan ya di market makernya YP, ZP, keduanya net buy. Jadi untuk saham PTBA kemungkinan harganya akan dijaga ya. Dan ini ada gap juga yang belum ketutup. Kemudian untuk besok gimana? Kalau IHSG hijau sih kemungkinan untuk PTBA bisa nutup gap di area sini ya. Jadi terlihat aja besok ya. Kemungkinan sih akan dibuka hijau dulu karena market makernya si ZP masuk cukup banyak hari ini, ada yang akumulasi di PTBA. Oke, itu untuk saham PTBA. Untuk supportnya ya masih di area sini. Untuk support terdekatnya di 3.680 ya untuk support PTBA. Dan kalau naik target kenaikannya berapa? Kalau untuk trading bisa take profit ketika PTBA nutup gap ya, mungkin di 3.980 atau 3.990. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Pegas, dan untuk saham Pegas hari ini juga naik ya. Naik habis itu turun. Naik 1,3% secara keseluruhan untuk hari ini. Dan untuk Pegas masih belum bisa breakout di atas resistennya. Jadi untuk resisten Pegas masih di 1860. Tadi sempat tembus resisten ya, cuman ditarik turun lagi, mempertahankan konsolidasinya untuk Pegas hari ini. Kalau kita cek transaksinya, siapa yang jadi market maker di saham Pegas dan siapa yang nurunin Pegas hari ini tanggal 20 Oktober. Secara keseluruhan untuk Pegas diakumulasi juga oleh ZP. ZP masuk 172,5 M dan ZP-nya itu ZP asing lagi. Jadi ZP asing optimis ya di IHSG, masuk lagi hari ini cukup banyak. Dan yang jadi market maker di saham Pegas ZP, AK-nya netnya 57 M, ZP-nya average di 1863.
Berarti floating loss ya 1863 si ZP itu average-nya di area resisten ya. Jadi ya hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas resisten untuk pegas. Dan ZP ini bukan tipikal yang scalper ya. Kalau kita lihat di sini untuk valuasi transaksinya 214 dan net base 172. Jadi untuk si ZP itu lebih ke swing atau ke jangka waktu yang lebih panjang ya. Jadi beda nggak kayak YP atau MG. Jadi yang kalau udah masuk banyak seperti ini ya sabar aja buat yang nyangkut. Kalau ada yang nyangkut ya ini malah kesempatan. Kalau bekas turun lagi itu kesempatan buat masuk. Karena ada asing juga yang masuk di area sini, berarti asingnya mungkin positif terhadap window dressing kita tahun ini ya, mungkin seperti itu kemungkinannya. Jadi untuk besok gimana? Kalau hari ini sih secara keseluruhan untuk bekas diakumulasi oleh ZB, tapi karena ada yang nurunin tadi, rekomendasi untuk besok kalau turun itu kesempatan buat masuk ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau resistennya masih di 1860, kalau besok berhasil breakout di atas itu bisa naik lebih tinggi lagi, tapi kalau masih turun support terdekatnya ada di 1780. Oke, itu untuk saham bekas ya, hari ini ada yang akumulasi. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini naik cukup tinggi 4% ya. Jadi ya masih bertahan konsolidasi di range area ini ya. Untuk supportnya masih di sini 3.800 itu support kuatnya Adaro ya. Jadi hari ini langsung naik 4,17% ke harga 4.000. Oke, dan asingnya masuk cukup banyak hari ini di saham Adaro. Siapa yang masuk kira-kira kalau kita cek dulu di saham Adaro hari ini tanggal 20 Oktober yang masuk ZP lagi ya. Ini dari tadi ZP terus ya yang masuk ya. ZP-nya juga ZP asing ya, ZP asing, BK asing juga masuk 50M. Yang keluar untuk asingnya ada AKREKZ ya, dan secara keseluruhan untuk Adaro hari ini diakumulasi oleh ZP. Ya, oke. Jadi ini untuk ZP average-nya di 3.980. Floating profit ya, cuman nggak terlalu banyak. Untuk besok gimana ya, kemungkinan harganya akan dijaga ya untuk Adaro. Untuk supportnya masih di sini, kemungkinan sih untuk besok akan di buy dulu. Target kenaikannya kalau secara histori untuk resisten terdekatnya di 4090 ya, breakout di atas itu ya bisa ke 4240. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Mungkin kalau sampai window dressing ya bisa ke arah sini 4.360-an. Oke, selanjutnya kita cek saham Siko. Siko hari ini naik cukup tinggi 12,5%, berhasil breakout di atas resisten, langsung naik ya. Dan kira-kira siapa yang jadi market makernya? Kalau di saham Siko sih MG ya, yang pegang barang cukup banyak untuk beberapa waktu terakhir. Dan untuk hari ini di saham Siko tanggal 20 MG-nya net sell 4,7, BK-nya net buy 3M ya. Jadi yang jadi market maker hari ini di saham Siko BQ, YP, MG. Kalau kemarin kan yang akumulasi si BQ, hari ini BQ-nya net sell 2,7 dan MG-nya juga jualan 4,7M ya. Yang masuk hari ini selain BK ada YP, KKEP, AK, DHXC ya. Jadi untuk hari ini di saham Siko sebagian bandarnya jualan sebenarnya ya. Ini si MG, BQ jualan. Kalau kita cek dari tanggal 17 MG udah jualan 5M. Kalau kita cek dari tanggal 10 MG masih punya barang 11M ya. Jadi di harga atas ini MG nyambi jualan, perlu hati-hati, jangan terlalu hati-hati aja kalau mau masuk di saham Siko ya. Ini hari ini disertai dengan distribusi sebenarnya untuk bandarnya jualan. Kemudian untuk besok gimana? Kalau secara teknikal sih selama Siko masih bisa bertahan di atas 286 284 untuk support Siko saat ini.
Jadi selama Siko masih bisa bertahan di atas itu sih masih bisa naik lagi, tapi kalau secara broker summary agak was-was ya kalau mau masuk di saham Siko untuk saat ini, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Siko hari ini. Market makernya net sell tanggal 20, market maker Siko BQ net sell 2,7, YP net buy 1,8, MG net sell 4,7. Jadi naiknya itu disertai dengan distribusi oleh market maker. Oke, selanjutnya kita cek saham Kual. Kual hari ini naik ya, naik cukup tinggi. Tadi sempat dibuka ARB langsung ditarik naik untuk saham Kual ya. Tadi open di harga 246 langsung ditarik naik. Apakah ini cuman technical rebound aja atau memang ada bandar yang mulai akumulasi? Coba kita cek untuk perdagangan hari ini di saham Kual. Kual hari ini tanggal 20 Oktober secara keseluruhan sih SF, PC, net sell, MG juga net sell ya, dan yang nampung ada YB, YP, IH. Dan yang jadi market maker di saham Kual hari ini YP. YP-nya masih net buy 2,1, average di 294. Jadi untuk YP-nya ini BEP ya, dia enggak floating profit juga enggak floating loss ya. Average-nya 294 si YP-nya, dan YP ini market maker di saham Kual. Jadi sih kemungkinan untuk besok masih bisa dibuka hijau dulu untuk saham Kual, tapi tetap hati-hati ya, mungkin ini cuman kemungkinan sih technical rebound aja, naiknya itu sesaat ya, apakah bisa balik lagi ke harga 400 dalam waktu dekat sih kemungkinan agak berat ya. Dan ya saran saya sih ini kesempatan aja buat yang melakukan switching ya. Jadi yang udah floating loss mungkin nyangkut di harga 400-an kalau mau sebagian cut besok. Kalau misalnya Kual naik ya nggak apa-apa, kemudian turun lagi, kemudian nanti kalau ada konfirmasi technical rebound lagi bisa average down, kemudian keluar lagi di harga yang lebih tinggi ya. Itu mungkin ya salah satu alternatif buat yang nyangkut di saham Kual daripada cuma nungguin aja di atas ya, karena belum tentu juga untuk Kual dalam waktu dekat ini bisa ke harga 400 atau 500. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk hari ini saham Kual di akumulasi oleh YP, dan YP ini salah satu market maker di saham Kual. Selain YP yang masuk ada YB, cuman kalau YB ini valuasinya nggak terlalu banyak ya, 6,4 M aja. Dan YB-nya floating loss malah ini, average-nya di 299. Oke. Jadi ya hati-hati aja untuk saham Kual ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok kemungkinan gimana? Kemungkinan akan dibuka hijau dulu, karena untuk YP-nya hari ini nggak floating profit juga nggak floating loss ya, BEP average di 294. Oke, selanjutnya kita cek saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh hari ini tadi naik ya, naik ke harga 206, tadi itu sempat naik cukup tinggi 210 kayaknya tadi. 216 ya. Jadi untuk Gotoh hari ini high-nya ada di 216. Kemudian ditarik turun lagi dan masih konsolidasi di bawah ya. Kalau kita cek transaksinya untuk hari ini di saham Gotoh sebenarnya cukup liquid hari ini. Kira-kira siapa yang jadi market makernya di saham Gotoh? Oh, aslinya masuk ya, si ZP masuk lagi di saham Gotoh. Jadi kemungkinan si ZP ya, ZP versi asing ini juga ZP asing kah? Ya, ZP asing masuk 114 M hari ini di saham Gotoh, dan ZP lokalnya jualan. Ya, ZP lokalnya net sell 20 M, kemudian ZP asingnya 114 M. Jadi kemungkinan yang dijual, yang diborong oleh broker ZP hari ini itu mungkin pikirannya si ZP ini adalah saham-saham yang bakalan naik cukup tinggi ketika window dressing ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mau mengikuti jejaknya ZP ya, itu salah satu beberapa sahamnya ya, Gotoh, kemudian tadi itu PTBA, Pegas ya. Dan untuk hari ini secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP untuk Gotoh ya.
Yang jualan ada AK, BB, BK, PD net sell loh 7,3 ya, jadi YU juga net sell. Retailnya juga ada yang keluar ini XXL ya. Kemudian untuk besok gimana, hari ini yang jadi market maker di saham Goto ZP ya, cuman ZP nggak bisa mempertahankan harga Goto di atas harga average-nya ya. Average-nya kan 208, hari ini close di 206 ya, berarti ZP itu bukan tipikal yang market maker banget di saham ya kalau kita lihat transaksi hari ini. Karena sebagian yang dibeli oleh ZP itu harganya turun di bawah average-nya ya. Jadi untuk si ZP itu sahamnya mungkin untuk swing ya, kalau untuk jangka pendek kurang bagus ya. Kemudian untuk besok sih ya mudah-mudahan bisa naik ya, tapi kalau lihat transaksi hari ini sih PD-nya net sell, YO-nya net sell ya, kemudian akan konsolidasi dulu untuk saham Goto. Kalaupun naik ya itu juga malah bagus ya untuk saham Goto. Hari ini sih ada yang diakumulasi oleh ZP. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek UNVR, dan UNVR hari ini tadi sempat naik, turun, naik lagi ya. UNVR hari ini naik 0,9%. Secara teknikal ini gagal breakout di atas resisten, jadi ya yang udah taking profit tadi mungkin udah taking profit di atas, tapi kalau masih hold ya coba kita lihat transaksi hari ini. Di UNVR hari ini tanggal 20 Oktober UNVR diakumulasi oleh BK. Secara keseluruhan sih akumulasi cuman nggak terlalu banyak ya. BK, RX, YU masuk dan mereka asingnya net sell loh. Jadi untuk BK-nya ini ya masuk BK asing dan BK lokal. BK asingnya masuk 13,9 M, sedangkan BK lokalnya masuk 21,5 M. Jadi untuk Unilever ini asingnya net sell hari ini. Kira-kira net sell berapa? Kemarin net buy cukup banyak ya untuk Unilever. Hari ini asingnya tanggal 20 Oktober, asingnya net sell 7,6 ya, jadi asingnya sebagian taking profit mungkin. Kemudian untuk besok gimana ya, perhatikan aja level ini, kalau bisa breakout di atas 5.425 ya bisa naik lagi, tapi kalau belum berhasil breakout di atas itu ya kemungkinan akan konsolidasi atau malah turun ya. Hari ini konsolidasi akumulasinya nggak terlalu banyak ini si BK, dan BK-nya itu bukan BK asing aja, juga BK lokal cukup banyak ya. Dan yang jadi market maker di saham Unilever hari ini BK, AKCC, ketiganya masih naik ya, ini kabar baiknya seperti itu. Jadi untuk besok ya perhatikan saja level ini, kalau bisa breakout dan bertahan di atas 5425 ya itu untuk Unilever mungkin bisa mulai trennya bullish ya. Setelah konsolidasi cukup lama di arah sini naik. Tapi yang perlu jadi pertimbangan ya, di sini ada gap up yang belum ketutup. Oke, itu untuk Unilever. Selanjutnya kita cek saham BBRI, dan untuk saham BBRI hari ini naik 2% ke harga 4.390 ya. Kira-kira siapa yang naikin kalau kita cek apakah si ZP lagi yang masuk? Kita juga nggak tahu kalau belum dicek. Untuk hari ini BBRI tanggal 20 Oktober ZP-nya malah net sell 26 M ya, dan yang masuk ada AG, YU, CS, dan mereka juga asing ya. AG, YU, CS versi asing masuk di BBRI. Oke, secara keseluruhan diakumulasi untuk BBRI, diakumulasi asing. AG, YU, CS, CC masuk, dan yang keluar ada RX, ZP, BB, dan yang jadi market maker hari ini di saham BBRI ZP. Market makernya net sell 26,8 M. Kemudian untuk besok gimana? BKAK juga di BBRI hari ini scalperan ya, jadi nggak ngumpulin barang. Untuk BK valuasinya 140 M dan cuma net 31, angkanya juga valuasinya 137 M dan net-nya cuma 9,9 M ya. Jadi kemudian untuk besok ya
perhatikan saja level ini, kalaupun turun ya bisa nguji area 4250 kalau misal besok turun ya. Tapi kalau naik ya resistennya di sini di 4470. Kemudian untuk besok gimana, karena hari ini ada yang akumulasi tapi market makernya net sell, itu ya kemungkinan kalau nggak ada yang langsung ke HK, kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area ini, mungkin bentuk candle kecil ya. Tapi kalau naik ya bisa perhatikan level 4470. Ini area resisten untuk BBRI strategikal. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto hari ini koreksi dikit ya, bentuk candle kecil ke harga 5.400. Jadi sesuai prediksi kita kemarin, untuk Arto hari ini ya koreksi bentuk candle kecil. Kalau kita cek transaksinya, siapa yang jualan untuk hari ini di saham Arto tanggal 20 Oktober, yang jualan ada BK, CC, AZ ya. Dan yang nampung ada RE, PD, AK, dan secara keseluruhan hari ini yang jadi market maker di saham Arto, CC, AK, CC-nya net 7M, AK-nya net B3,4 ya. Kalau kita cek dalam dari tanggal 17, BK net B masih punya 41,7 M, average di 5 ribuan, CC masih punya 23, jadi untuk CC hari ini sebagian taking profit. Kemudian untuk besok gimana ya, kemungkinan sih akan bisa jadi konsolidasi dulu ya untuk saham Arto, mengingat hari ini juga belum ada yang akumulasi ya, belum ada yang nampung untuk hari ini tanggal 20, malah market makernya net sell itu si CC. Secara keseluruhan juga akumulasinya belum terlalu banyak ya untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Jadi kemudian untuk besok mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Dan untuk saham Swiss hari ini turun ya, nggak bisa breakout di atas resistennya. Tadi open gap atas sedikit ya, jadi untuk saham Swiss ya, kemarin kan plus di 310, hari ini open gap atas langsung turun ya. Jadi kira-kira siapa yang jual barang, dan ini ARB ya. Hari ini di saham Swiss yang jual barang setelah tanggal 20 Oktober, AK MG net sell ya. Jadi di distribusi hari ini saham Swiss AK net sell 6,3, MG nya net sell 2,1 ya, nampung CC, NI ya. Dan yang jadi market maker hari ini di saham Swiss ada YP, AK, PD, MG, keempatnya net sell. Kemudian untuk besok sih masih turun ya, kalau dilihat hari ini belum ada yang nampung. Ini si AK aja net sell cukup banyak 6,3 M, dan ini cuma technical rebound aja. Mungkin buat yang nyangkut di atas itu ya harusnya pas ada kesempatan seperti ini, ada kesempatan technical rebound ini ya kurangin dulu porsinya ya, cut loss bagian mungkin, kemudian nanti pas mungkin setelah ARB ketiga keempat itu kan biasanya ada technical rebound lagi biasanya. Nah itu bisa average di harga bawah, kemudian cut lagi di harga yang lebih tinggi ya, melakukan switching seperti itu untuk meminimalisir kerugian. Tapi ya tetap resiko juga kalau setelah kita average malah tambah turun ya, tetap ada resikonya ya. Kemudian sih untuk besok untuk Swiss masih turun lagi karena hari ini belum ada yang nampung, tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Apakah hari ini yang nampung ada CC, NI, dan ini ya broker-broker yang XL juga masuk ya, retail masuk hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 17, yang pegang barang YP masih punya 1,7 M, average di 285. Floating profit, jadi untuk YP-nya juga masih floating profit ya, 5 poin. Ini si YP, average-nya di 285, net buy 1,7 M ya. Kalau YP-nya besok jualan ya bisa turun lagi. Hari ini sih belum ada yang nampung, jadi kemudian untuk besok Swiss ya bisa turun lagi. Oke, itu untuk saham Swiss ya.
Selanjutnya kita cek saham INTP. Dan untuk saham INTP hari ini turun 2,3% ke harga 9.200 ya. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham INTP, tanggal 20 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh AK netzel 16,7 M, dan yang jadi market maker hari ini KZ, AK, ZP ya. KZ-nya net B 5,2, ZP-nya masuk 13 M. Aslinya net buy ya, net sell. Jadi aslinya net sell ini AK KZ net sell, jadi AK asing net sell 18 M, KZ asing net sell 10 M, YU net sell 7. Jadi kemungkinan untuk besok sih masih bisa turun lagi. Untuk INTP setelah histori supportnya di area sini ya, support terdekannya di 9.075. kalau jebol di bawah itu ya, support selanjutnya ada di 9.000 ya. Perhatikan saya level 9.075 dan level 9.000 kalau mau masuk di saham INTP. Kalau setelah histori sih ini udah lumayan di bawah ya, di bottom. Oke, itu untuk saham INTP ya. Kalau kita cek dalam dari tanggal 17 untuk INTP, dari tanggal 17 sih ada yang nabung di CBB ya, 19 M. Jadi kemungkinan harganya sih akan dijaga supaya nggak jebol di bawah 9.000 ya. Inti 9.000 itu support kuatnya untuk INTP. Oke, itu untuk saham INTP, dan ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, terima kasih.